Bayangkan, sebuah malam gelap di perairan Ambalat. Laut yang luas terbentang seperti samudra tak berujung, hitam kelam menelan cahaya bulan. Ombak berdebur pelan, hanya ditemani suara burung malam yang sesekali melintas. Namun di balik ketenangan itu, sebuah ancaman sedang mendekat. Ancaman yang akan menguji kesabaran, keberanian, dan harga diri bangsa ini. Kamera perlahan menyorot kapal TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli. Lampu sorot berputar ke segala arah, radar berdengung dengan suara monoton yang semakin lama semakin cepat. Di layar monitor, titik merah mulai bermunculan satu persatu. Titik itu bukan burung, bukan nelayan. Itu adalah kapal perang asing yang semakin mendekat ke jantung Ambalat. Kontak visual terdeteksi, kapal berbendera Malaysia jarak 15 mil laut bergerak cepat ke arah kita, teriak seorang prajurit jaga. Suaranya bergetar namun ketegasan tetap terdengar jelas. Semua kepala di ruang kendali menoleh serentak. Komandan kapal, seorang perwira dengan wajah keras dan mata yang tajam, berdiri dari kursinya. Nafasnya teratur, tetapi rahangnya mengeras. Semua prajurit siaga, ini bukan latihan. Dentuman alarm menggema di seluruh kapal. Lampu merah berkedip, tanda keadaan darurat. Para prajurit berhamburan menuju pos masing-masing. Ada yang memasang amunisi ke senapan mesin, ada yang mengarahkan meriam ke laut lepas, ada pula yang memeriksa sistem komunikasi. Suasana kapal yang sebelumnya tenang berubah menjadi mencekam. Mereka tahu jika kapal asing itu terus melaju, bentrokan akan pecah kapan saja. Adegan berpindah ke Jakarta ribuan kilometer dari Ambalat. Istana negara yang biasanya dipenuhi cahaya malam mendadak terasa dingin. Di ruang kerja Presiden, seorang ajudan berlari masuk, wajahnya pucat, keringat bercucuran di pelipisnya. Ia membawa selembar laporan darurat. Pak Presiden, kapal perang Malaysia sudah masuk perairan kita, 12 mil dari garis batas. Serunya dengan suara terbata. Prabowo yang tengah membaca dokumen langsung mendongak. Matanya berkilat, wajahnya mengeras. Ia berdiri perlahan, lalu menghantam meja dengan kepalan tangan. Apa mereka pikir ini tanah kosong? Ini Republik Indonesia. Suaranya bergemuruh, membuat ruangan bergetar. Para staf di ruangan itu terdiam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan langsung amarah seorang presiden yang juga seorang jenderal tempur. Belum sempat suasana tenang, telepon darurat di meja presiden berbunyi nyaring. Operator cepat mengangkat, lalu wajahnya berubah tegang. Pak, radar di Ambalat penuh titik merah. Jumlah kapal Malaysia bertambah, mereka bergerak dalam formasi tempur. Prabowo menatap kosong ke arah jendela beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Kumpulkan semua panglima. Malam ini juga, kita tidak akan menunggu besok. Pukul 11 malam, ruang rapat utama Istana Negara dipenuhi orang-orang berseragam militer. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara semua hadir. Peta besar Laut Ambalat terbentang di atas meja kayu panjang. Lampu ruangan diredupkan, hanya menyisakan cahaya lampu sorot yang menyorot peta itu. Di sekelilingnya, wajah-wajah tegang para jenderal menatap lurus ke arah presiden. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak perlahan. Semua orang menunggu kalimat pertama dari Prabowo. Ia duduk di ujung meja, kedua tangannya menggenggam erat, matanya menyapu satu persatu wajah para panglima. Lalu, dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia membuka rapat. Kita sedang diuji. Ambalat bukan sekadar laut, tapi simbol harga diri bangsa. Mereka masuk bukan karena salah jalan. Mereka masuk karena menganggap kita lemah. Dan malam ini, saya katakan pada kalian semua, kita tidak lemah. Tidak ada sejengkal pun tanah air yang boleh diinjak musuh. Suara itu menggema di seluruh ruangan, menusuk ke dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Para jenderal saling menatap, kemudian serentak berdiri dan memberi hormat. Siap Pak Presiden, kami bersama rakyat, kami bersama Indonesia. Prabowo mengangguk pelan, lalu menunjuk peta Ambalat dengan telunjuknya. Armada Malaysia sudah berada di sini, jika mereka maju 1 mil lagi, itu artinya perang. Maka, mulai malam ini, kita persiapkan segalanya. Kapal perang TNI AL dikerahkan, marinir digerakkan, dan untuk pertama kalinya, rudal hipersonik kita akan dipasang di peluncur. Dunia harus tahu, kita siap. Seorang Panglima Laut maju selangkah. Pak Presiden izin berbicara, kapal kita di Surabaya siap berangkat dalam 2 jam, marinir sudah standby di pangkalan. Namun rudal hipersonik ini akan jadi penggunaan pertama kali dalam operasi tempur. Apakah Bapak yakin? Prabowo menatapnya lurus. Yakin. Senjata tidak diciptakan untuk pamer.
Senjata diciptakan untuk menjaga kedaulatan. Kalau malam ini kita ragu, besok negeri ini diinjak. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Ruangan kembali hening. Setiap kata terasa berat, setiap napas terdengar jelas. Kemudian Panglima TNI AD menambahkan, pasukan darat akan kita siapkan untuk jaga garis pantai jika situasi makin memburuk. Panglima AU juga angkat suara, jet tempur siap diterbangkan kapan saja. Pak, semua mata akhirnya tertuju lagi pada Presiden. Prabowo berdiri tegak, bahunya lebar, suaranya semakin keras. Baik, malam ini adalah malam kebangkitan Indonesia. Kalian semua adalah saksi bahwa bangsa ini tidak pernah tunduk. Besok pagi, dunia akan melihat bendera merah putih berkibar gagah di Ambalat. Para panglima menunduk hormat, suara mereka serempak bergema untuk Indonesia. Sementara itu di Ambalat, kapal-kapal TNI masih menunggu perintah. Prajurit berdiri tegak di dek, mata mereka menatap ke laut yang gelap. Angin malam menusuk tulang, namun api semangat dalam dada mereka lebih panas dari apapun. Ada yang menggenggam senjata erat, ada yang berdoa lirih, ada pula yang diam menatap langit seakan berbicara pada bintang. Mereka tahu detik-detik menuju sejarah sudah semakin dekat. Di ruang kendali kapal utama, komandan berdiri dengan wajah penuh beban. Telepon merah di sampingnya berdering, tanda instruksi dari Jakarta masuk. Ia mengangkat, mendengarkan beberapa detik, lalu meletakkan gagang dengan perlahan. Wajahnya berubah tegas. Ia menatap semua perwira yang ada di ruang kendali. Perintah Presiden jelas. Kita pertahankan Ambalat dengan segala cara. Kalau mereka maju, kita hancurkan. Suasana mendadak hening. Semua mata saling bertemu, saling memberi semangat. Lalu, hampir bersamaan, mereka mengangguk. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang gentar. Malam itu, kapal TNI bersiap menjadi benteng terakhir negeri. Di luar lautan Ambalat masih bergejolak. Kapal-kapal Malaysia kian mendekat, lampu sorot mereka memantul di permukaan laut seperti mata predator yang mengintai mangsa. Radar berbunyi tanpa henti, jarum jam terus berputar. Dan di atas semuanya, bintang-bintang menatap diam seakan menunggu apa yang akan terjadi. Narator dengan suara berat menutup bagian ini. Malam itu sejarah sedang ditulis di Ambalat, di Jakarta, dan di hati jutaan rakyat Indonesia. Sebuah keputusan besar baru saja lahir. Pertempuran hanya tinggal menunggu detik berikutnya. Malam semakin pekat ketika kapal-kapal TNI meninggalkan pelabuhan. Mesin-mesin raksasa meraung seperti hewan buas yang dilepaskan dari kandangnya. Sorot lampu menyisir lautan hitam, membentuk jejak putih yang memotong gelap. Di setiap dek, wajah-wajah tersembunyi dalam bayang-bayang helm dan jaket loreng. Ada kerlip kecemasan di mata mereka, tetapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Mereka bukan barisan robot, mereka manusia dengan keluarga, dengan kisah, tetapi malam itu mereka dipanggil untuk menulis sejarah. Di salah satu kapal ada seorang marinir muda bernama Raffi. Ia baru 2 tahun bertugas, rambutnya masih hitam pekat, pipinya belum sepenuhnya menipis. Di kantong seragamnya tergantung foto kecil seorang gadis putri kecilnya yang selalu ia tatap ketika rindu datang. Raffi berdiri di geladak, memegangi pegangan besi, menatap cakrawala seolah mencoba menahan arus ketakutan yang mengalir di dadanya. Teman di sebelahnya, Sersan Arman, menepuk bahunya pelan. Ingat, kita bukan pergi untuk mati, kita pergi untuk menjaga, katanya. Kata-kata itu sederhana tapi menenangkan. Mereka berdua menutup mata sejenak, berdoa menurut cara masing-masing, menyandarkan harap pada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Di ruang teknis, tim mekanik memeriksa peluncur rudal hipersonik. Alat-alat itu tidak biasa berteknologi tinggi, hasil kerja puluhan insinyur, rahasia negara yang dijaga rapi. Teknisi perempuan, Dina, memeriksa setiap seal dan konektor dengan tangan terampilnya. Ia teringat saat kecil membaca tentang generasi pahlawan yang mempertahankan negara. Kini, tanpa gaduh, tangannya bekerja pada alat yang bisa mengubah sejarah. Ada kebanggaan yang bergetar di dadanya, sekaligus kegelisahan. Tanggung jawab ini besar, dan kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Kembali ke geladak, komandan kapal mengumpulkan seluruh perwira. Suara radio memancarkan koordinat cetak biru taktis yang telah disusun di meja operasi. Formasi Alfa, kita ambil posisi kawal kanan. Formasi Beta, selimuti dari selatan, jangan beri mereka celah. Perintah disampaikan singkat namun jelas. Bahasa militer yang kaku jadi napas bagi semua orang. Instruksi itu menjadi jangkar di tengah angin ketidakpastian. Sementara itu, di markas strategi di Jakarta, layar besar menampilkan satelit, citra inframerah, dan alur pergerakan. Para analis memantau setiap tanda, menghitung probabilitas.
Di pojok ruangan, seorang perwira muda memuntahkan angka-angka cepat, kecepatan kapal musuh, sudut pendekatan, kemungkinan manuver. Semua data itu diolah menjadi opsi-opsi dingin, namun ada satu hal yang tak pernah bisa dimasukkan ke dalam angka. Manusia yang menunggu di kapal, doa yang dipanjatkan, ketakutan yang berbisik dalam-dalam. Presiden menonton dengan tenang, matanya tertuju pada peta, bibirnya rapat. Ia memahami risikonya biaya yang mungkin harus dibayar oleh mereka yang terlibat. Namun di balik kesunyian itu, ada tekad baja, kedaulatan harus dijaga. Di laut, kapal-kapal Malaysia sudah tampak semakin jelas. Sorot-sorot lampu mereka kilat seperti penari yang menggeliat. Suara dari kapal lawan terdengar kasar, penuh gertak. Mereka menyalakan radar tempur, sebuah isyarat punya niat lebih dari sekadar patroli. Komandan TNI yang memegang komunikator menumpahkan sedikit rasa panas di tenggorokan. Itu bukan suara yang dibuat-buat, ada ketegangan nyata. Ia membisik pada perwira sebelahnya, mereka ingin kami bereaksi. Jangan beri mereka kesempatan untuk menuduh kita sebagai pihak provokatif, tetap pada perintah. Waktu menjadi musuh yang paling kejam, detik-detik merayap, namun di dalamnya berputar ribuan potensi kejadian. Di beberapa kapal, para prajurit melakukan ritual kecil, membersihkan senjata dengan teliti, membaca potongan doa, menatap foto keluarga diam-diam. Mereka tak pernah kehilangan kemanusiaan, meski dihadapkan pada mesin-mesin kematian. Ketika perintah akhirnya turun, siap luncur pada konfirmasi target seolah semua napas tertahan serentak. Tim peluncur menyiapkan kode, setiap langkahnya diperiksa 2 kali. Kamera menyorot wajah teknisi yang menancapkan kabel, keringat mengalir, jari tak tremor walau jantung melompat. Di dek, Raffi memeluk senapannya erat, matanya menerawang. Ia memikirkan putrinya yang tertidur di rumah. Mungkin bermimpi melihat ayahnya kembali bugar. Dalam hati, ia memohon agar malam itu ia masih bisa pulang. Di sisi lain garis, kapal Malaysia terlihat lebih rapi formasinya. Komandan mereka mengarahkan suaranya keras, penuh wibawa. Mereka percaya kekuatan mereka cukup untuk menakut-nakuti. Namun mereka tak tahu seberapa dalam tekad lawan yang berdiri di seberang. Bendera masing-masing berkibar sebagai simbol, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap kepalan tangan, setiap keputusan akan menentukan nasib puluhan ribu orang. Jam berdetak pada 03.14. Di ruang kendali, layar menampilkan titik sasaran yang sudah dikunci. Prosedur akhir dijalankan. Penguncian koordinat, kalkulasi lintasan, verifikasi identitas target. Ada jeda hening, bukan hening biasa, melainkan hening yang penuh makna. Seorang perwira senior mendekat ke mikrofon, suaranya rendah, penuh arti, tergantung pada keputusan di Jakarta. Konfirmasi final? Tanyanya. Sinyal masuk, konfirmasi dari pusat, lanjutkan. Suara itu singkat, tegas, seperti palu yang menutup pintu. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Dalam hitungan detik, peluncur-peluncur itu mengangkat kepala seperti ular yang bersiap menerkam. Cahaya menyala, getaran merayap ke seluruh badan kapal. Ketika tombol ditekan, suara ledakan kecil terdengar, namun ini hanyalah permulaan. Peluru demi peluru melesat, menembus langit malam dengan jejak api memanjang garis-garis cahaya yang menceritakan perjalanan panjang menuju target. Rudal-rudal hipersonik itu melesat lebih cepat dari pendengaran manusia, meninggalkan pilar cahaya di belakangnya. Langit malam yang tadinya sunyi, kini menjadi kanvas bagi satu badai buatan manusia. Di kapal lawan, kebingungan dan kepanikan meletus. Alarm tempur meraung, para awak berhamburan, mencoba mencari shelter di tengah kapal yang bergoyang. Komandan mereka menatap layar yang menampilkan kilatan merah mendekat. Suara-suara tak beraturan memenuhi ruang kendali, perintah, umpatan, penjelasan yang tumpang tindih. Ketika rudal pertama menghantam, api meletus seperti cumi-cumi yang meledak, kayu dan besi menari dalam kobaran. Sebuah kapal perusak pecah, serpihan terbang ke udara, memercikan percikan kaca dan besi. Transmisi terakhir terdengar seperti jeritan di radio, Mayday, Mayday, kami terkena, lalu hening menyerap sinyal itu. Kembali di armada Indonesia, ledakan demi ledakan mengikuti dengan presisi dingin. Rudal-rudal yang diluncurkan menghantam formasi musuh dengan akurasi yang mengerikan. Laut berubah menjadi ladang api, api yang melolong, asap yang naik pekat, dan cahaya kuning oranye yang memantul di wajah para prajurit yang menyaksikannya. Ada perasaan aneh di antara mereka, kemenangan yang pahit. Mereka tahu, di belakang asap itu ada manusia yang menderita, keluarga yang menangis, hidup yang hancur. Sementara itu, di ruang-ruang komando, tangisan tak terdengar karena tugas menuntut keberanian dan akut kepatuhan pada perintah. Di Jakarta, ketika laporan visual pertama sampai tangkapan satelit yang menunjukkan garis cahaya mencapai sasaran ruang kendali penuh dengan kecamuk emosi.
Beberapa staf menunduk, ada yang menutup mata, ada pula yang mengangguk datar. Presiden menonton, matanya sayu namun tetap dingin. Ia tahu apa konsekuensinya. Ia tahu harga sejarah seringkali ditulis dengan tinta pahit. Namun tekadnya tetap, kedaulatan harus ditegakkan dan ia telah memilih jalan itu. Suara narator lembut namun tegas menyelipkan pesan berat. Malam itu Ambalat tak lagi menjadi wilayah kosong. Ia berubah menjadi titik balik yang akan dikenang. Harga kedaulatan terkadang ditakar dengan darah, namun ada negeri yang memilih untuk berdiri. Di sisi lain, pesan-pesan panik dari pihak Malaysia menyebar cepat. Radio komunikasi mereka kacau, panggilan darurat melintasi frekuensi internasional. Laporan-laporan media asing mulai merebak, headline terbit satu persatu di layar-layar redaksi. Konflik besar di Ambalat, rudal hipersonik menyerang armada Malaysia, serangan mematikan mengubah malam di laut. Dunia yang biasa menilai dari kejauhan kini tak bisa memalingkan muka. Diplomat-diplomat bekerja lembur, panggilan ke kedutaan berganti cepat, dan kursi-kursi ruang rapat di ibu kota besar mendadak penuh dengan wajah-wajah tegang. Kembali ke laut, setelah gelombang awal redam sedikit, suasana menjadi hening namun getir. Kapal-kapal yang selamat berusaha menarik diri, memperbaiki sistem, mengangkat korban. Ada adegan yang takkan mudah dilupakan. Seorang marinir Indonesia menolong seorang awak musuh yang terluka, memapahnya ke ruang medis, menutup luka dengan tangan gemetar. Dalam situasi yang penuh kebencian itu, kemanusiaan kecil ini jadi niscaya sebuah pengingat bahwa di balik seragam dan bendera, ada jiwa yang sama-sama rapuh. Malam itu berakhir dengan langit yang muram, laut yang masih mendidih perlahan, dan bunyi sirene yang jauh. Armada Indonesia menahan posisinya, siaga penuh. Di istana, perintah-perintah lanjutan dirumuskan, strategi selanjutnya disiapkan di hati rakyat. Berita itu bergejolak antara bangga, takut, dan penuh tanya. Bagaimana nasib mereka yang terlibat? Apa artinya kemenangan yang dibayar mahal? Semua pertanyaan itu mengambang menunggu pagi untuk memberi jawaban yang lebih gamblang. Ketika fajar mendekat, lautan Ambalat tampak menyimpan bekas luka. Permukaan minyak, serpihan kayu, dan bisik-bisik cerita para nelayan yang takut kembali dalam waktu dekat. Namun di atas kapal, bendera merah putih berkibar tetap gagah. Di balik kain itu, kampanye besar untuk menjaga harga diri bangsa telah dimulai. Para prajurit yang berdiri di dek menatap ke arah matahari yang muncul pelan, menyadari bahwa malam itu telah mengubah mereka bukan hanya sebagai tentara, tetapi sebagai saksi dalam bab baru sejarah bangsa. Pagi itu, Kuala Lumpur berubah menjadi kota yang penuh kepanikan. Telepon di kantor Perdana Menteri berdering tanpa henti, suara pejabat militer saling tumpang tindih, laporan masuk seperti hujan badai. Armada kita hancur, Tuan Perdana Menteri. Puluhan kapal hilang kontak, korban sangat besar. Jeritan itu membuat wajah pemimpin negeri jiran itu pucat pasi. Ia menatap layar televisi di ruangannya. Berita internasional sudah menyiarkan kehancuran armada Malaysia di Ambalat. Gambar satelit memperlihatkan asap pekat, kapal tenggelam, dan lautan yang kini menjadi saksi bisu. Media asing berebut memutar footage yang sama. CNN, BBC, Al Jazeera semua menyiarkan headline besar, Indonesia menyerang dengan rudal hipersonik, Malaysia kehilangan armada di Laut Ambalat, pertempuran mencekam di Asia Tenggara. Dunia tercengang. Selama ini Indonesia dianggap bangsa yang sabar, penuh diplomasi. Tapi malam itu semua pandangan berubah. Indonesia tampil sebagai bangsa yang berani menegakkan kedaulatan dengan cara yang tidak main-main. Sementara itu di Jakarta, Istana Negara dipenuhi aura serius. Presiden Prabowo duduk di kursinya, tubuhnya tegap, matanya tajam, menatap layar siaran langsung. Di belakangnya, deretan panglima berdiri dengan seragam penuh, wajah mereka tanpa ekspresi, lalu kamera beralih ke podium. Lampu sorot menyorot wajah sang presiden. Jutaan rakyat Indonesia menunggu dengan jantung berdebar, bukan hanya di depan televisi, tapi juga lewat ponsel, radio, bahkan pengeras suara di alun-alun desa. Mereka menanti kata-kata yang akan menentukan arah sejarah. Prabowo berdiri perlahan, menatap lurus ke kamera. Suaranya berat, tegas, dan penuh wibawa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semalam perairan Ambalat diserang, kedaulatan kita dilecehkan. Mereka mengira Indonesia akan diam, mereka salah. Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak. Dan malam ini, dunia menyaksikan bahwa bangsa kita berdiri tegak. Kata-katanya menghantam dada setiap pendengar. Ruang keluarga, warung kopi, hingga pos ronda semua hening mendengarkan. Prabowo melanjutkan, saya memberi ultimatum kepada pemerintah Malaysia. Dalam 24 jam, kalian harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia secara terbuka. Jika tidak, maka langkah selanjutnya akan lebih keras.
lebih menghancurkan, dan kalian akan menanggung akibat yang lebih besar. Suaranya meninggi, menggelegar, seakan memenuhi ruang di setiap rumah. Kedaulatan bukan untuk ditawar. Ambalat adalah Indonesia, selamanya Indonesia. Sorak-sorai rakyat meledak di jalanan. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Orang-orang menangis, berpelukan, berteriak penuh bangga. Malam itu meski penuh luka, semangat nasionalisme membara lebih panas dari sebelumnya. Di Kuala Lumpur, ultimatum itu bagai petir di siang bolong. Perdana Menteri Malaysia memanggil semua penasihatnya. Mereka berdebat sengit, sebagian ingin melawan balik, sebagian lain memohon agar segera meminta maaf. Namun laporan korban yang terus bertambah, tekanan internasional yang kian berat, dan ancaman rudal hipersonik yang bisa menghantam ibu kota kapan saja membuat keputusan akhirnya jelas mereka harus menyerah. Dengan wajah muram, ia akhirnya menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Malam berikutnya, sebuah siaran langsung ditayangkan ke seluruh dunia. Perdana Menteri Malaysia berdiri dengan suara bergetar. Atas nama pemerintah Malaysia, kami meminta maaf secara resmi kepada bangsa Indonesia atas pelanggaran yang terjadi di Ambalat. Kami menyesali tindakan tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kata-kata itu keluar dengan berat, namun jelas. Dunia mencatat Malaysia tunduk pada ultimatum Indonesia. Di Jakarta, rakyat bersorak, jalanan penuh dengan orang-orang yang merayakan. Kembang api meledak di langit, lagu kebangsaan berkumandang di mana-mana. Di Ambalat, para prajurit menangis, berlutut, mencium tanah dek kapal, bersyukur karena perjuangan mereka tak sia-sia. Raffi, marinir muda itu, menatap foto putrinya sekali lagi. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia tahu ia bisa pulang sebagai pahlawan. Presiden Prabowo berdiri di balkon istana, menatap lautan rakyat yang bersorak di bawah. Tangannya terangkat, memberi hormat. Sorakan semakin keras, bergema hingga ke langit malam. Dunia menyaksikan momen itu, dan nama Indonesia terukir dengan tinta tebal di halaman sejarah. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, pembangunan besar dimulai di Ambalat. Jalan-jalan baru dibuka, dermaga dibangun, sekolah dan rumah sakit didirikan. Bendera merah putih berkibar di atas menara-menara tinggi, menjadi simbol kemenangan dan kedaulatan. Para nelayan kembali melaut dengan aman, anak-anak berlari di pantai tanpa rasa takut. Ambalat yang dulu mencekam kini berubah menjadi harapan baru. Narator menutup dengan suara dalam dan penuh makna. Ambalat bukan hanya sebuah lautan, ia adalah saksi bisu keberanian bangsa ini. Ia adalah pengingat bahwa kedaulatan harus dijaga dengan darah, keringat, dan air mata. Dari Ambalat, dunia belajar bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Dari Ambalat lahirlah kembali kebanggaan, semangat, dan keyakinan bahwa merah putih akan selalu berkibar gagah di angkasa. Kamera perlahan menyorot bendera Indonesia yang berkibar indah di tepi Ambalat, diterpa angin laut. Musik kebangsaan mengalun pelan, semakin lama semakin keras, hingga menutup layar dengan cahaya merah putih yang memenuhi seluruh pandangan. Video berakhir meninggalkan penonton dengan dada bergetar, mata berkaca-kaca, dan hati yang penuh dengan semangat juang.